Oke, udah selesai ya untuk absennya. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa ya. Bahas tentang bahasa ya. Kalau minggu lalu mungkin udah sempat bahas tentang memori. Nah, sekarang ya ternyata pada saat kita berkomunikasi gitu kan ya, kita sebetulnya melakukan atau menggunakan sebuah salah satu alat komunikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari, ya salah satunya adalah bahasa ini gitu ya, untuk bertukar informasi itu seperti itu. Nah, kembali lagi ke fungsi otak kita ya. Jadi kalau kita berbicara bahasa pun banyak jenisnya ya. Ada yang memang bahasa dari dilihat dari jenis bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, dengan bahasa dari beberapa negara lain, atau memang juga jenis bahasa yang bisa jadi bisa saja diucapkan tidak diucapkan secara verbal ya, seperti bahasa isyarat gitu kan ya. Itu juga merupakan sebuah salah satu alat untuk kita komunikasi juga gitu kan ya, untuk beberapa orang mungkin yang memang di satu sisi tidak memiliki kapasitas untuk berbicara secara verbal, atau memang adanya juga pengetahuan yang terbatas antara satu dengan beberapa jenis bahasa gitu ya. Maka bahasa isyarat ini bisa dijadikan salah satu opsi seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan ke fungsi otak kita ya, jadi kemarin di pertemuan yang sangat awal saya sempat kasih tugas juga gitu ya, untuk cari tahu fungsi dari lobus-lobus otak ya. Jadi kalau kita berbicara bahasa pun ya, di sini kan sebetulnya ada fungsi otak di mana untuk menyimpan kosakata bahasa tersebut, fungsi otak di mana juga untuk memahami arti atau makna dari setiap kata yang memang diucapkan oleh orang lain ya, atau malah untuk memahami ketika kita melihat itu bentuknya huruf apa ya, untuk proses mengenali hal-hal seperti itu ya. Karena pada dasarnya bahasa juga ya luas ya cakupannya, baik dari segi bentuk huruf tertulisnya mungkin ya, pelafalannya, makna dan artinya gitu kan ya, seperti itu. Atau bahkan berhubungan dengan problem solving ataupun planning, ini juga padanan kata mana yang akan dipakai, ucapan apa yang akan diucapkan gitu, bahasa apa yang harus digunakan, kata mana gitu kan, ada apa gitu ya. Nah, akan sangat berpengaruh dengan beberapa fungsi otak yang ada di tubuh kita sendiri. Jadi ini ada beberapa lokasi ya seperti itu. Jadi tugas otak kita itu kalau mau menyimpan informasi memorinya itu di bagian misalnya temporal gitu kan ya, memahami makna katanya misalnya di temporal juga. Kalau berhubungan dengan penglihatan ya, menangkap sebuah informasi bahasa dalam bentuk visual ya di occipital lobe ya, lobus. Kemudian misalnya bagaimana kita pada akhirnya memproduksi kata, ataupun bahkan tadi untuk mengeluarkan bahasa itu dalam suara yang tinggi atau rendah ya, itu juga kan akan sangat bergantung dengan perilaku kita gitu ya, dalam mengontrol emosi gitu ya, seperti itu ya. Jadi kan kita juga nggak mungkin setiap berbicara sama orang nadanya selalu tinggi gitu kan ya, seperti itu juga nggak mungkin. Mungkin kalau untuk di bahasa Indonesia sendiri tidak ada aturan yang pasti akan nada dari pengucapan bahasa, tapi bisa jadi di bahasa lain mungkin seperti bahasa Mandarin contohnya, itu kan ada memang nada-nada untuk mengeluarkan beberapa kata atau konsonannya gitu kan, seperti itu. Karena nada yang berbeda bisa jadi artinya juga berbeda gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang harus mungkin berefek ya dari pengontrolan perilaku kita ketika kita menggunakan sebuah bahasa seperti itu. Nah, kalau kita cek dari prosesnya ya, gimana sih
kalau manusia itu pada akhirnya mengeluarkan atau memproduksi sebuah bahasa yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, ya kalau menurut psikolinguistik ini memang bidang keahlian yang memang mempelajari tentang bahasa, ya. Jadi ada 3 kompetensi gitu ya. Yang pertama yang dimiliki manusia itu adalah proses akuisisi, ya, kemudian yang kedua proses komprehensif, dan juga yang ketiga adalah proses memproduksi, ya. Jadi proses akuisisi itu gimana caranya kita mempelajari bahasa tersebut gitu kan ya, ataukah kita memang bahasa itu kita tahu karena mulai dari lahir kita dikenalkan bahasa tersebut gitu kan ya, atau memang kita memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa baru gitu kan, itu juga dari akuisisi, ya. Kemudian juga dari komprehensifnya adalah gimana caranya kita untuk memahami makna dari setiap kata atau kalimat dari konten bahasa tersebut, ya. Termasuk misalnya tadi kalau kita sebutkan ada juga bentuk bahasa isyarat, ya. Makanya kalau bahasa isyarat yang secara umum atau secara internasional kan juga semua orang dimanapun dia akan paham bahwa maknanya gerakan seperti itu maknanya seperti apa gitu kan ya, seperti itu. Sama halnya seperti bahasa Indonesia. Mau kita berbicara bahasa Indonesia di Lampung misalnya atau di Bandung, ya selama masih di Indonesia makna bahasa Indonesia kan harusnya sama ya, tidak berubah ya, seperti itu. Kemudian juga production ini adalah ketika kita memproses dan bisa berbicara, ya. Jadi berbicara dan menulis ini adalah tahapan tertinggi. Kalau kita mempelajari bahasa baru, terus kita bisa pronounce, ya, bisa mengucapkan, terus juga kita bisa menulis dengan huruf yang sesuai, gitu kan ya. Berarti kapasitas kita terhadap bahasa tersebut itu udah sampai yang production. Jadi tidak hanya mengerti, tapi kita udah bisa lagi membalas gitu, mengucapkan secara verbal ataupun misalnya menuliskan secara tertulis bahasa tersebut seperti apa. Jadi ada tiga proses atau 3 kompetensi yang dimiliki oleh manusia, ya, kalau kita berbicara tentang kemampuan seseorang dalam menggunakan sebuah bahasa gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa kita penting belajar ini? Karena ya kalian kalau mau pahami tentang aspek kognisi seseorang, sekarang kan mungkin kemarin kita bahas tentang memori, bahas tentang sensori orang gimana nangkep sinyal dan lain-lain. Kalau di konteks pekerjaan pun, ya bisa jadi kan bahasa yang kalian gunakan itu tidak selalu sama loh yang kalian gunakan ke setiap orang, gitu, seperti itu. Jadi dengan inilah kita bisa tahu ya, oh ternyata kapasitas kemampuan seseorang itu akan sangat berpengaruh kalau kita mau komunikasi sama orang itu tuh gimana sih caranya gitu ya, seperti itu. Di satu sisi juga entah kalian nanti juga belajar mungkin atau bekerja di perusahaan multinasional mungkin ya, yang mana bahasanya tidak hanya satu yang digunakan, misal seperti itu, tidak hanya bahasa Indonesia saja gitu kan ya. Berarti di situ juga kalian juga memiliki peranan gitu kan untuk memahami, untuk bisa kembali berbicara dengan bahasa yang digunakan. Atau lagi misalnya kalian harus berinteraksi dengan beberapa stakeholder yang ada misalnya di perusahaan tersebut. Misalnya kalau sama orang lapangan bisa jadi bahasa-bahasa yang cukup baku dan cukup teknis secara keilmuan belum tentu bisa dipahami secara sederhana gitu kan, seperti itu. Maka kita juga harus mempelajari bahwasanya backgroundnya seperti apa dan lain-lain. Nah, dengan pendekatan bahasa inilah ya harapannya komunikasi itu gitu kan ya, atau kita misalnya memberikan perintah atau kita memberikan lagi himbauan atau kita memberikan guidance tentang pekerjaan itu, orang tuh jadi lebih paham dan mau untuk melaksanakannya gitu ya, seperti itu. Kalau kita memang mau melakukan sebuah perbaikan sistem kerja dan lain-lain gitu ya, itu salah satu pendekatannya. Nah, aplikasinya banyak lah, atau paling kecilnya sekarang kalau kalian berbicara dengan teman kalian dan lain-lain gitu kan ya. Saya nggak tahu di sini ada yang sempat mungkin ada yang dari Jawa nggak di sini, di kelas ini? Ada yang dari Jawa nggak, terus merantau baru ke Lampung pada saat kuliah gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Ini berarti asli Sumatera semua?
Halo, asli Sumatera semua ini? Saya Sumatera, Bu. Sumatera ya. Kayak ada yang selain di luar Sumatera ada nggak? Atau mostly Sumatera? Dari Bekasi, Miftah ya. Miftah pertama kali ke Sumatera ke Lampung atau sebelumnya udah pernah? Oh, orang tua dari Padang. Oke, berarti masih maksudnya masih tahu ya budayanya seperti apa. Oke. Oke, ini mungkin saya sedikit sharing aja ya. Jadi kalau untuk beberapa orang yang benar-benar asli di Jawa terus apalagi sukunya misalnya apa Sunda gitu kan ya. Saya Sunda. Ini bukan membedakan suku dan budaya, tapi ya di satu sisi kebiasaan berbicara itu kan juga mempengaruhi ya makna dan lain-lain. Nah, dulu waktu saya pertama kali waktu kuliah itu ketemu teman-teman saya yang dari dari Bengkulu ya pokoknya dari daerah Sumatera lah ya dari Lampung gitu-gitu saya sempat shock pertama kali karena saya kira dengan nada seperti itu adalah tendensinya marah gitu. Nah, ternyata setelah saya pelajari atau saya ngobrol lagi lebih banyak, kok memang cara bicaranya seperti itu. Bukan berarti setiap nada yang cukup tinggi itu konteksnya marah gitu kan ya, seperti itu. Nah, di situ kan justru ada sebuah perbedaan ya, ataupun keberagaman ya. Nah, dengan kita tahu bahwasanya konteks dari bahasa-bahasa ini punya ciri khasnya masing-masing gitu kan ya ini juga yang membuat kita jadi lebih paham ya nggak harus dibawa ke hati gitu kan kalau misalnya memang ada nada-nada yang cukup tinggi atau seperti apa karena basicnya kalau di Sunda nadanya agak rendah gitu kan biasanya karena kita berbicaranya agak maksudnya tidak ada penekanan kadang-kadang seperti itu gitu kan ya bawaannya seperti itu jadi kebiasaannya seperti itu ketika menemukan hal yang baru mungkin bisa jadi shock di awal nah ini kalau kita tidak notice di awal bahwasanya ada keberagaman baik intonasi tadi kan kita berbicara tentang adanya juga emosi kontrol dan lain-lain ya karena bisa jadi beberapa ciri khas bahasa juga menekankan nada-nada tersebut yang bisa jadi maknanya berbeda gitu ya jadi akan sangat penting kita mengaplikasikan fungsi dari sebuah bahasa ini gitu ya ketika kita misalnya berbicara dengan lawan bicara ataupun kita berbicara dengan rekan kerja dan teman misalnya kalian ya kalau konteksnya sekarang masih mahasiswa gitu ya seperti itu. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara tadi aspek komprehensif dan juga produksi gitu kan ya. Jadi ini komprehensif itu memang secara proses bisa jadi berkembang lebih cepat daripada production gitu ya. Jadi kalian mungkin pernah mengalami juga, kalian itu lebih mudah paham maknanya apa dibandingkan kalian bisa mengucapkan bahasa tersebut, apalagi bahasanya baru ya, ataupun menuliskan bahasa tersebut. Misalnya contohnya umur 3 tahun ya bisa jadi ya sebenarnya anak itu tuh udah mulai mengerti makna dari bahasa-bahasa yang yang disampaikan oleh orang tuanya gitu ya. Tapi ya lebih banyak orang yang paham aja, tapi untuk orang atau anak itu mulai berbicara itu bisa jadi nggak semua anak di umur 3 tahun ini benar-benar bisa bicara di umur 3 tahun. Bahkan ada juga mungkin kalian pernah dengar ada yang telat ngomong ya. Misalnya, aduh perkembangan anaknya ini dia telat untuk ngomong, tapi cuman bisa nunjuk-nunjuk, gitu kan, cuman nunjuk aja. Jadi sebenarnya secara komprehensifnya dia paham, tapi untuk produksinya ini yang agak lambat. Jadi memang secara teorinya manusia itu akan lebih cepat untuk komprehensifnya atau mengerti dari konteks bahasanya dibandingkan memang memproduksi, berbicara ataupun menulis gitu ya, seperti itu. Sama halnya misalnya ambil contoh misalnya bahasa Inggris ya. Kita kan bahasa sehari-harinya misalnya bahasa Indonesia ya. Mungkin untuk kalian yang berapa tahun sudah belajar bahasa Inggris mungkin dari SD atau bahkan dari TK gitu kan ya mungkin pada dasarnya di awal itu kalian lebih mudah memahami dulu makna dari seseorang yang kalau misalnya berbicara bahasa Inggris dibandingkan kalian bisa pada akhirnya berani untuk mengucapkan atau berani untuk
menuliskan secara benar seperti apa gitu kan ya. Pasti paham dulu di awal. Atau mungkin di sini ada yang suka nonton Korea gitu kan ya. Keseringan mendengar terus jadi tahu maknanya apa, lihat arti subtitlenya jadi tahu maknanya itu apa gitu kan. Tapi untuk kita berani untuk pronounce, ngomong langsung atau kita menuliskan itu tuh gimana sih pengucapannya itu gitu kan ya. Mungkin itu adalah tahap yang memang ketiga gitu ya seperti itu, dan mungkin akan lebih sulit karena butuh exercise atau latihan gitu ya seperti itu. Nah, sama juga misalnya kalau mahasiswa belajar sebuah keilmuan yang baru buat kalian gitu ya. Mungkin kalau untuk memahami secara konteks sedikit ya itu lebih mudah dibandingkan kalian bisa dengan jelas atau dengan berani menjelaskan maknanya apa dan kasih aplikasinya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Jadi proses comprehension ini memang lebih cepat ya untuk dilakukan sebetulnya oleh pada umumnya manusia seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara proses comprehension di bahasa sendiri gitu ya. Nah, beberapa bahasa ini bisa jadi kesulitan kalau memang ada penulisan yang sama, pengucapan yang beda dengan maknanya juga dia berbeda gitu ya seperti itu. Ini misalnya kayak affect sama efek gitu ya. Secara penulisan mungkin mirip, pengucapan bisa jadi beda pronounce-nya, dan meaning-nya ternyata juga bisa jadi berbeda gitu seperti itu. Mungkin ini adalah salah satu contoh contoh bahasa Inggris aja gitu ya. Mungkin di bahasa lain ada kasus-kasus seperti ini, baik di bahasa yang mungkin bahasa daerah bisa jadi juga gitu kan ya. Kalau kalian pernah dengar mungkin di bahasa daerah apa itu tuh maknanya apa, tapi di daerah lain maknanya apa gitu, atau salah pengucapan bisa jadi juga salah makna gitu kan seperti itu. Nah, itu disebut dengan homograph. Jadi katanya sama tapi pengucapannya yang beda gitu ya, dan jadinya maknanya juga beda gitu ya seperti itu. Jadi itu ya dengan ini kita juga harus tahu, makanya tahu betul ya kalau kita memang mau menggunakan sebuah bahasa, baiknya memang yang kita tahu betul artinya apa gitu ya seperti itu. Oke, berikutnya juga kalau berbicara lagi tentang proses comprehension dari bahasa sendiri gitu ya. Tadi ada juga yang memang sifatnya ini homonim. Tadi kan homograf, jadi tulisannya yang sama gitu ya. Nah, caranya kalau untuk kita meminimasi ambiguitas yang ada gitu ya, kita juga bisa memang benar-benar mengklasifikasikan atau memahami bahasa itu dari awalnya adalah dengan maknanya terlebih dahulu gitu ya, seperti itu. Supaya kita persis tahu kita mau pakai yang mana dan pronounce-nya nanti seperti apa gitu ya. Jadi baiknya sebelum pengucapannya juga tuh kita tahu maknanya dulu itu apa gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalau masuk ke kompetensi yang memproduksi bahasa tadi ya, berarti kan kalau dari level tahun 89 ini adalah kan produksi bahasa itu adalah kemampuan manusia ketika ingin mengekspresikan gitu kan ya. Ekspresikan bahasa itu bisa, kalau bahasanya seperti bahasa yang diucapkan secara verbal itu ya, kalau nggak verbal ya dibentuk di tulisan gitu kan ya ekspresifnya. Beda dengan bahasa isyarat konteksnya. Nah, kalau menurut Livre tahun 89, bagian ataupun tahapan orang bisa memproduksi bahasa ini ada 4 ya. Jadi mulai dari dia bisa mengkonseptualisasikan, memformulasikan, mengucapkan artikulasinya ya, ataupun self monitoring gitu ya, seperti itu. Jadi ada 4 tahapan orang bisa memproduksi bahasa ya. Jadi membuat ataupun mengekspresikan makna dari bahasa tersebut itu ada 4 ya. Nah, apa sih konseptualisasi ini gitu ya? Nah, kita bisa memaknai bahasa yang mau kita ucapkan itu ada digunakan untuk kita berkomunikasi. Tapi konteks tujuannya untuk apa sih gitu?
Misalnya apa meminta tolong gitu kan. Nah, kita mengkonsep kalau mau minta tolong tuh kita pakai beberapa bahasa apa sih gitu kan ya, atau kata kuncinya apa sih. Kalau misalnya mau bertanya, apa yang bisa kita pakai padanan katanya gitu kan ya, itu di konseptualisasi gitu ya. Kemudian lagi di formulasi adalah akhirnya kita memastikan beberapa kata yang memang mau kita pilih. Kalaupun bertanya, apa pertanyaan tujuan yang mau kita capai? Misalnya menanyakan waktu berarti kan kapan ya kan kata kuncinya. Misalnya lagi mau menanyakan lokasi berarti di mana gitu kan seperti itu. Nah, barulah kita bisa mengartikulasikan, melakukan eksekusi, akhirnya kita menyuruh bibir kita untuk berbicara. Ya, jadi di situ adalah artikulasi akhirnya kita bertanya secara verbal misalnya kapan kuliah ergonomi kognitif ini dimulai misal atau kapan perkuliahan ergonomi kognitif ini diadakan. Itu ketika kita sudah bisa mengucapkan, maka itu adalah sebuah proses artikulasi dari produksi bahasa ya. Dan self monitoring ini adalah kita secara sadar ya tahu apa yang kita ucapkan itu persis benar atau tidak ya, atau memang kita tahu itu sesuai atau tidak ya. Jadi itu ada self monitoring. Kenapa kita bisa menjustifikasi sesuai atau tidak? Karena kita tahu tentang bahasa tersebut gitu. Apakah padanan katanya memang sudah jelas? Kalau kita ngomongin bahasa Indonesia, apakah subjek, predikat dan objeknya jelas gitu kan ya, seperti itu. Itu adalah self monitoring. Jadi kalau berbicara language production ya memang eh, apa? Ini berhubungan dengan eksekusi ya, seperti itu. Oke, nah ini berbicara first stage-nya tadi konseptualisasi ya. Jadi ini berhubungan dengan mentalis axis ya. Jadi gimana caranya merepresentasikan sistem yang ada, misalnya kondisi ya, kondisi yang ada pada saat kalian ingin menggunakan bahasa tersebut, konteksnya seperti apa, siapa yang mau kalian refer bahasanya itu buat ke siapa sih gitu dan lain-lain. Itu di konseptualisasi gitu kan ya, secara representasi sistemnya. Kemudian lagi formulasi tadi ya, berhubungan dengan bahasa apa yang akan dipakai gitu kan ya, kata apa, terus cara berbicaranya apakah nadanya seperti apa dan lain-lain. Sebetulnya kalian melakukan sebuah formulasi sebelum kalian pada akhirnya mengucapkan hal-hal tersebut gitu kan ya. Kemudian ini berhubungan dengan artikulasi ya. Ini adalah yang paling penting dari proses produksi bahasa ya, karena memang itu adalah gongnya ya istilahnya. Kalau kalian tidak mengucapkan, tidak mengartikulasikan, ya maka sebetulnya produksi bahasa itu belum terjadi sepenuhnya karena informasinya belum disampaikan dan lawan bahasa kalian atau lawan bicara kalian itu belum bisa menangkap makna yang apa kalian maksud gitu kan, seperti itu. Nah, ketika berhubungan dengan artikulasi ini ya, yang pasti kalau kita berbicara secara verbal maka ya organ vokal itulah yang memang memiliki peranan penting ya. Ini akan berhubungan dengan sistem pernafasan kita, kemudian lidah kita, bibir kita ya, itu akan sangat berpengaruh. Jadi untuk beberapa bahasa bahkan pengucapan pengucapan katanya itu ada penekanan-penekanan tertentu. Kalau bahasa Indonesia kan nggak khusus disebutkan misalnya, oh kalau mau berbicara konsonan huruf tertentu, lidahnya itu ditekan ke atas ya, atau ngomongnya pakai nafas sedikit ya gitu. Nah, kalau kita ngomongin yang kayak misalnya ngaji dan lain-lain, itu kan juga bagian dari bahasa ya, misalnya bahasa Arab dan lain-lain. Tapi kan ada aturannya dalam proses pengucapannya. Nah, itu akan jadi berbeda dong ketika kita mengartikulasikan bahasa tersebut, gitu kan ya. Atau misalnya lagi balik lagi, misal bahasa Mandarin itu ada penekanan-penekanan tertentu, atau bahasa Inggris dengan sekian banyak aksennya gitu kan ya, entah American atau misalnya yang British gitu kan, itu beda lagi penekanan-penekanannya. Ya untungnya kalau bahasa Indonesia sebetulnya tidak ada yang begitu pakemnya ditekan di mana gitu kan dan lain-lain dalam proses artikulasinya gitu kan, seperti itu. Cukup lebih sederhana ya, seperti itu. Oke, kemudian lagi yang terakhir adalah tadi ya self regulation. Jadi
kita bisa tahu apakah memang ada error atau enggak gitu kan dalam proses berbicara ataupun proses menulis. Kalian mungkin juga ya namanya mengekspresifkan bahasa kan tadi saya sebutkan bisa jadi memang speech berbicara ataupun memang dalam bentuk tulisan. Kalian pernah mengalami typo, kalian pernah mengalami misalnya lagi nulis tangan terus juga kecepatan otak kalian udah kemana tapi tangan kalian baru sampai mana gitu ya, jadi sehingga nggak sinkron misalnya tulisannya atau kelewat hurufnya gitu kan ya. Nah itu juga adalah bagian-bagian dari konteks self regulation ya, karena untuk meminimasi error itulah ya controlling yang kita lakukan pada saat kita melakukan produksi bahasa itu akan menjadi penting gitu ya peranannya, itu seperti itu. Oke, nah kalaupun memang kalian nyadar ada kesalahan kan kalian juga kalau lagi berbicara pasti melakukan self correction gitu ya. Kayak misalnya gini, oh tadi saya maksudnya A gitu, tapi ternyata maksud saya tuh B loh gitu. Nah itu kan sebetulnya ada self correction ya di situ. Secara tidak sadar sebetulnya kalian juga melakukan itu, tapi ya balik lagi self regulation ini bisa dilakukan ketika memang kalian paham betul tentang bahasa itu. Jadi sudah konteksnya apakah menjadi bahasa sehari-hari kan pasti lebih lebih pede untuk melakukan self correction ya, seperti itu. Oke, nah kembalikan lagi ke aspek dasar dari bahasanya sendiri gitu ya. Jadi secara linguistic ability itu ya kita sebetulnya bisa jadi memiliki kemampuan untuk beberapa struktural bahasa ya, misalnya bahasa katanya itu huruf yang konsonan, huruf vokal ya, gimana cara pengucapannya gitu kan ya. Itu kita punya kemampuan itu. Terus juga manusia juga dibekali dengan kapasitas linguistik ya gitu, seperti itu. Yang tadi kita sebutkan ada di otak kita. Nah, semakin tinggi kapasitas linguistiknya, maka semakin besar juga kemampuan seseorang itu untuk mempelajari bahasa yang baru. Mungkin saya nggak tahu dari 25 orang mahasiswa di kelas saya ini, berapa orang yang memang punya mungkin kapasitas linguistik yang lebih baik. Jadi dia mudah untuk mempelajari bahasa yang baru gitu kan ya. Dan kalian juga pernah punya teman yang gampang banget, dia belajar satu bahasa itu bisa cuman mungkin sekian minggu udah bisa gitu kan, udah ingat dan lain-lainnya, itu karena sangat berhubungan dengan kapasitas linguistiknya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dari kapasitas manusianya sendiri ya, ini akan sangat bergantung juga dari perkembangan otak kanan ataupun otak kiri kita gitu ya, seperti itu. Yang mana misalnya kalau di sini disebutkan bahwasanya ya otak kiri ini juga dia lebih besar dibandingkan otak kanan gitu kan ya, secara biologikalnya gitu, seperti itu. Itulah yang memang di mana ada kemungkinan orang-orang ini lebih memiliki linguistic ability yang tinggi gitu ya, seperti itu. Oke, nah masuk ke aspek biologikalnya di otak manusia gitu kan ya. Ya, kalau kita sebutkan di sini bagian yang paling penting di luar otak atau permukaan otak itu adalah cerebral cortex ya, dimana kalau tadi ada dua simetrikal ya ada hemispheres gitu ya. Jadi ada right hemisphere dengan left hemisphere ya, ataupun kita sebut misalnya secara sederhana otak kanan dan otak kiri ya, seperti itu. Nah, yang kanan ini biasanya dia mengontrol apa saja sih, misalnya yang berhubungan dengan aspek-aspek visual, spasial gitu ya. Kemudian misalnya lagi hal-hal yang berhubungan dengan musik ya, itu yang kanan. Sedangkan yang kiri ini yang berhubungan dengan bahasa gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita jadi ada keterbalikan gitu ya. Maksudnya kalau yang kiri memang left hemisphere ini lebih banyak ke bahasa ya, kalau misalnya yang right hemisphere ini dia lebih banyak ke kontrol visual ataupun musik ya, non linguistic sounds gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tadi berhubungan dengan hemisfer tadi gitu ya, ada lokasi yang memang berhubungan dengan
kognitif, proses berpikir, ataupun gimana orang mempersepsikan sesuatu hal, perceptual function, ini di lateralization gitu ya lokasinya. Oke, nah ini kalau kita berbicara linguistic lateralization ya, misalnya tadi ada yang bagian kiri dan bagian kanan ya. Yang kanan ini berhubungannya tentang apa? Orang bisa memvisualisasikan gambar, cerita, melakukan observasi gitu kan ya. Berhubungan dengan musik lah, kecantikan, mengimajinasikan sesuatu. Nah, sedangkan yang kiri ini lebih ke hal-hal yang sifatnya kuantitatif ya, bisa disebut dengan seperti itu. Kemampuan orang untuk berpikir secara logika, mengucapkan sesuatu hal ya, detailing, science, matematika dan lain-lain ya, thinking ataupun sampai writing gitu kan seperti itu. Jadi ada dua kemampuan yang bisa dikombinasikan sebetulnya, tapi pun secara biologikalnya dia sebetulnya memiliki fungsi yang dialokasikan secara lokasi yang berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara aspek bahasa, maka aspek bahasa ini sebetulnya ada lebih di left hemisphere gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya lagi listening, research juga dia sebetulnya ada di bagian otak kiri ya, seperti itu. Oke, nah ini mungkin gambarannya ya. Jadi menariknya adalah fungsi otak yang tadi itu gitu ya, dia berkebalikan dengan fungsi tubuhnya gitu ya, seperti itu. Kalau memang left hemisphere-nya itu ada di otak bagian kiri, tapi sebetulnya adalah pengembangan-pengembangan gerakannya itu ada di bagian kanan badan kita gitu, seperti itu. Sedangkan kalau yang right hemisphere gitu ya, dia sebetulnya bisa dikembangkan dengan bagian kiri tubuh kita gitu ya, seperti itu. Jadi ada memang kalau bisa disebut ada proses silang ya, seperti itu. Jadi kalau kita memang kecenderungannya menggunakan semua bagian tubuh bagian kanan kita, bisa jadi ya juga bagian otak kiri kita lah yang memang lebih banyak berkembang. Nah, kenapa pada akhirnya kalau berbicara musik ya, salah satunya misalnya musik, kreativitas, ini right hemisphere, orang-orang yang memang bisa dengan imbang menggunakan bagian tangan kanan atau tangan kiri, itulah justru yang memang mengenerate kemampuan otak bagian kanannya gitu ya, seperti itu. Ya kalau kalian cek ya alat-alat musik saja kan juga banyaknya dioperasikan dengan kedua tangan ya. Jadi ada sebuah kombinasi gitu ya, seperti itu. Berbeda dengan misalnya dengan aktivitas yang di otak kiri ya, pakai tangan kanan atau bagian kanan aja itu juga bisa langsung dikerjakan seperti itu ya. Jadi ini memang ada alokasi ya, kalau saya sebut alokasi dari beberapa fungsi tubuh kita yang berkaitan dengan pembagian di otak kita ya, seperti itu. Nah, kalau fokus di pusat bahasa sendiri yang ada di otak kita ya, ini ada di, kan tadi bahasa itu ada di left hemisphere ya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tempat ya, mulai dari Broca area, ada Wernicke area ataupun angular gyrus gitu ya. Di sini adalah gimana caranya, yang pertama misalnya visual cortex, dia misalnya mereceive ataupun menerima kata-kata itu secara visual gitu kan ya, melihat kemudian mentransformasikan visual representasi itu menjadi auditory code. Oh, kalau ada tulisannya misalnya ergonomi secara visual, oh dia bahasanya hurufnya ada R dan teman-temannya. Oh, pengucapannya kalau misalnya ergonomi itu E-nya kita bukan tapi gitu kan, misalnya seperti itu. Itu adalah bagian dari angular gyrus, di mana visual yang tadi dikodingkan gitu ya. Ya ini juga bagian dari belajar ya. Kalian kan nggak tiba-tiba saat mahasiswa sekarang udah tahu kalau pakai bahasa Indonesia ergonomi bacanya E-nya tuh bukan E. Nah, kalau mungkin yang belajar bahasa Sunda, biasa itu tuh bisa jadi untuk beberapa hal dibacanya E, atau ada EU malah jadi gitu kan ya. Ya itu ada jenis bahasa yang lain lagi, tapi ya kalian kan taunya kalau bahasa Indonesia E-nya cuma satu ya, dibacanya A I U E O aja, nggak ada jadi gitu kan, kecuali E-nya dengan ketemu O ya benar-benar jadi ada E-nya dikit gitu kan ya.
Nah, itu adalah sebetulnya balik lagi ke pengetahuan yang memang kalian pelajari sejak kecil gitu ya, seperti itu tentang bahasa Indonesia sendiri. Nah, berikutnya masuk ke Wernicke's area, ya dia menginterpretasikan auditory code-nya. Jadi bisa tahu secara bunyinya seperti apa hal yang visual tadi itu gitu kan ya. Broca area mengontrol muscle-nya. Oh, kalau mau pengucapannya seperti itu nanti diucapkannya bagaimana gitu, gerakan dari mulutnya seperti apa, nafasnya seperti apa gitu kan ya. Itu juga bagian dari latihan sebelumnya yang memang kalian secara mungkin kalau sekarang nggak begitu mungkin dulu waktu belajar nggak begitu ngeh ya kenapa akhirnya orang tua kalian mengajarkan bahasa IWO lah mulai dari pronounce-nya, dari vokalnya, dari konsonannya dan lain-lain. Tapi itulah ternyata yang dipakai oleh kalian sampai saat ini gitu ya, seperti itu. Dan pada akhirnya ya barulah disuruh motor korteksnya untuk oh kalau mau bicara ini pengucapannya seperti ini loh, suaranya seperti ini. Baru disuruhlah nanti motor korteks yang ngasih aliran informasi lagi ke bagian motorik untuk berbicara, berarti ke bibir kalian atau ke mulut kalian gitu kan, seperti itu. Oke, nah ini secara prosesnya ya. Tadi misalnya ada ya kalau kita ngomongin bahasa kan ada kalian memang mau proses membaca atau kalian sebetulnya melihat informasi untuk memahami makna suaranya atau makna dari kata tersebut gitu kan ya. Nah ini ada dua tahapan gitu ya. Kalau membaca ya berarti tadi ada fitur analisisnya, dia individual writer-nya dia benar-benar mau ngambil meaning-nya gitu kan ya. Kemudian misalnya kalau baca ya berarti dia nanti pada akhirnya adalah perlu untuk membantu artikulasinya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang understanding speech ya, sebetulnya dia cuma sampai tahapan meaning karena nggak akan sampai pengucapannya seperti apa. Nah, itu yang memang sebetulnya kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, menariknya proses yang dilakukan oleh otak kita ini sebenarnya ada waktunya, hanya saja waktunya sangat cepat, ya per sekian detik ya seperti itu. Jadi nggak sampai 1 detik di setiap tahapannya. Nah kalau ini berdasarkan teorinya ya ini adalah bisa jadi waktu yang memang muncul per sekian detiknya dilakukan proses apa namanya proses penyerapan bahasa ataupun melakukan proses produksi bahasa tadi dari beberapa tahapan mulai dari fitur analisis, melihat sesuatu tulisan gitu kan kalau mau baca, menganalisis itu apa dari hurufnya gitu kan, memaknai maknanya apa sampai misalnya melakukan seleksi oh suaranya seperti apa dan pengucapannya seperti apa. Kalau yang analisis understanding berarti kan ketika kalian dapat informasi itu ya sebetulnya atau mendengar bahasa itu diucapkan ya sebetulnya adalah kalian menganalisis itu tuh suara apa gitu kan, maknanya apa, baru misalnya kalian memahami artikulasinya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah berbeda lagi nih yang kalau mau berbicara, justru malah kalau berbicara sampai kalian bisa betul mengucapkan gitu kan, seperti itu. Jadi tapi larinya adalah dari meaningnya mau apa dulu nih yang mau dibicarakan gitu ya. Jadi itu ada beberapa tahapan dalam kita memproduksi bahasa, entah membaca bahasa tersebut, memahami saja atau bahkan kita mengucapkan bahasa itu seperti apa ya. Oke, nah di satu sisi ya karena kita manusia, kita punya keterbatasan juga ya pastilah ada yang disebut dengan error ya. Kalau berhubungan dengan bahasa maka error yang bisa terjadi adalah disebut dengan speech error ya. Jadi bukan sesuatu hal yang terjadi terus-menerus karena error ini sifatnya tidak sengaja ya seperti itu. Nah, biasanya juga bisa disebut dengan speech error ini disebutnya slips of tongue ya. Jadi atau si lidahnya tuh keselip gitu ya. Jadi keselipnya tuh dalam arti jadinya salah pengucapan gitu seperti itu. Atau dia udah ngomong terus terus misalnya lagi dia berhenti sejenak karena dia berpikir oh apalagi yang harus saya omongin atau oh tadi saya kayaknya ada salah pengucapan dan lain-lain, terus dia berpikir sejenak untuk encounter kesalahannya itu seperti apa gitu ya. Mungkin hal-hal seperti ini ya bisa jadi terjadi dalam proses pengucapan bahasa ya, bahasa apapun gitu seperti itu.
Oke. Nah, yang paling commonnya itu atau paling umumnya terjadi adalah memang di pengucapan sehari-hari atau misalnya penggunaan bahasa dalam aktivitas sehari-hari ya, yang memungkinkan banyaknya terjadi sebuah error karena bisa jadi karena terlalu cepat lah berbicaranya atau dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini ada contoh error ya, contoh error. Kalau misalnya tipenya shift gitu ya, misalnya dia apa salah ya, salah dalam konteks kata yang digunakan ya. Jadi maknanya bisa jadi beda juga. Atau misalnya lagi ada exchange ya, ini pergantian makna atau hurufnya. Jadi kita salah salah huruf tapi maksudnya tuh yang lain juga gitu, seperti itu. Atau misalnya lagi prosesnya error karena antisipasi ya. Ini kan harusnya take my bike tapi dia nulis dia berbicaranya back my bike gitu kan. Kecepatan ngomong sih biasanya tapi ada salah-salah error gitu ya, seperti itu. Atau sampai deletion ataupun substitusi gitu ya. Salah mengambil padanan sinonim yang digunakan gitu kan ya. Itu juga bisa terjadi. Konteksnya yang tadi bahasa Indonesia juga itu memungkinkan terjadi gitu ya, seperti itu. Oke, atau kemiripan antara satu kata dengan kata yang lain ya, itu juga bisa terjadi menjadi sebuah error ya. Oke, nah ini secara pengertiannya ya. Jadi silakan nanti ini dibaca untuk eksplanasi dari si errornya ya. Boleh kalian nanti kasih contoh masing-masingnya kalau untuk konteks bahasa Indonesia itu seperti apa sih contoh-contohnya. Boleh nanti dikasih juga ya. Oke, kemudian lagi kalau kita berbicara tentang error ya. Nah, error ini bisa dikatakan ketika memang di proses kejadian atau kesalahan itu dilakukan oleh non native speaker. Ya, tapi kalau untuk native speaker itu bukan error. Misalnya kalau dalam proses memproduksi bahasa Indonesia kita salah mengucapkan, kita kan native bahasa Indonesia, itu bukan disebut dengan error, tapi disebutnya adalah mistakes, jadi kesalahan. Kalau orang misalnya orang Inggris ngomong bahasa Indonesia terus dia melakukan kesalahan, baru disebutnya error. Sama halnya kalau kita ngomong bahasa Inggris. Natif kita kan bukan bahasa Inggris. Kalau kita salah ngomong dalam bahasa Inggris, kita sebut itu kita melakukan error. Karena kita natifnya bahasa Indonesia, kalau kita salah atau orang Inggris ngomong bahasa Inggrisnya salah, maka itu disebutnya mistakes. Jadi itu ya ada dua jenis kesalahan tapi beda maknanya gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa sebetulnya bisa terjadi sebuah mistake yang dilakukan oleh native speaker ya? Misalnya kita orang Indonesia salah pengucapan dalam proses berbicara bahasa Inggris ya. Bisa jadi ya yang terjadi itu karena dia tidak melakukan proses transmisi yang sifatnya one way ya. Jadi di satu sisi dia juga memikirkan apa yang sudah dia sebutkan sebelumnya gitu ya. Atau yang kedua adalah memang orang itu sangat sensitif. Jadi dia benar-benar dalam proses melakukan konseptualisasi, formulasi ataupun artikulasinya, jadi dia kecepatan ngomongnya gitu, seperti itu. Itu juga bisa jadi terjadi sebuah mistake ya. Atau yang terakhir adalah bisa jadi dia melakukan mistake itu karena dia juga melakukan monitor performance ya, gitu, seperti itu. Dan dia juga secara sadar sebetulnya dia bisa memahami mana kesalahan yang dilakukan, jadi dia langsung melakukan correct mistake gitu secara singkat gitu ya, langsung di saat itu juga gitu, seperti itu. Jadi itu kemungkinan kenapa orang native itu melakukan sebuah kesalahan di bahasa yang memang dia sebetulnya pakai sehari-hari gitu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara konteksnya native speaker ya, di satu sisi orang native ini juga dia sering kali melakukan proses atau cara bahasa cara penggunaan bahasanya ini
ada proses editing yang dia lakukan gitu ya dalam proses linguistik performance-nya gitu. Karena kenapa ya, dia sebetulnya karena sudah native tahu gitu kan ya. Nah, dia mencari speech yang kira-kiranya yang kalau dia menemukan bahasa yang kurang apa ya, kurang padanannya kurang pas ya. Jadi inappropriate itu bahasanya kurang oke untuk digunakan ya, dia akan mengulang kembali dengan bahasa yang memang lebih mudah dipahami atau lebih mudah atau lebih pas ya untuk digunakan dalam konteks tertentu gitu ya. Ataupun juga misalnya melakukan formulasi stage-nya juga bisa jadi ya, kalau memang yang natif dia bisa jadi ngomongnya nggak dari urut A B C tapi bisa jadi B A C gitu kan ya, sesuai makna yang ingin dia sampaikan. Tapi jadi banyak apa ya, kalau saya bilang dia bisa menggunakan beberapa cara untuk menjelaskan suatu makna yang ingin dia sampaikan gitu. Tidak seperti persis kalau mengikuti aturan bahasa Indonesia itu mengurut gitu kan, subjek predikat objek terus selama berbicara gitu kan. Nah, kalau yang di native speaker dia punya kemampuan untuk mengedit linguistic performance-nya gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Halo? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, kalau gitu silahkan siapkan ini ya, apa, alat tulis sama kertas. Boleh 1 lembar atau 2 lembar, jaga-jaga boleh, silahkan. Oke, silahkan disiapkan dulu mungkin ya 1 atau 2 menit ya. Oke, kemudian tolong cek apa link yang saya share